Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman kebudayaan yang ada di setiap daerahnya. Keanekaragaman kebudayaan ini terlihat begitu unik dan penuh dengan makna, tak terkecuali dengan tradisi pemakaman. Tradisi pemakaman di setiap budaya tentu berbeda-beda dan umumnya tradisi tersebut untuk menghormati dan menjunjung nilai-nilai leluhur. Bahkan di tengah era yang penuh dengan teknologi seperti sekarang, masih banyak masyarakat yang tetap berpegang teguh pada tradisi pemakaman. Berikut adalah beberapa tradisi pemakaman unik yang ada di Indonesia. 1. Batu Lemo, Toraja. Tradisi Batu Lemo merupakan prosesi pemakaman masyarakat Toraja yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Kuburan Batu Lemo merupakan kuburan yang dibentuk di dinding bukit dengan cara melubangi batu tersebut dan biasanya dipahat secara manual. Masyarakat Toraja percaya semakin tinggi makam, maka semakin mendekati dengan Tuhan. Itulah yang membuat masyarakat membangun makam di atas tebing batu. Tempat makam ini merupakan perpaduan antara kematian, seni, dan ritual. Di beberapa lubang makam terdapat patung-patung pahatan berbentuk manusia utuh. Patung-patung pahat ini dinamakan Teotao, yang dibuat sebagai simbol atau gambaran orang-orang yang berada di lubang tersebut. Satu lubang tersebut biasanya diisi oleh satu keluarga, kemudian diberi penutup dari kayu. 2. Ngaben, Bali. Ngaben adalah upacara kremasi atau pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben ini bertujuan untuk menyucikan roh dan melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal dari ikatan duniawi, agar dapat memasuki alam atas atau surga, di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Dalam ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari badan halus atau roh dan badan kasar atau fisik. Badan kasar dibentuk oleh 5 unsur yang dikenal dengan Panca Mahabhuta. 5 unsur tersebut adalah tanah, api, air, angin, dan ruang hampa. 5 unsur ini menyatu membentuk fisik dan kemudian digerakkan oleh roh jika seseorang meninggal. Yang mati sebenarnya hanya jasad kasarnya saja, sedangkan rohnya tidak. Oleh karena itu, untuk menyucikan roh tersebut perlu dilakukan upacara ngaben untuk memisahkan roh dengan jasad kasarnya. 3. Tiwah, Kalimantan. Ritual tiwah merupakan upacara kematian sekaligus ritual sakral terbesar suku Dayak Ngaju di Kalimantan yang menganut kepercayaan kaharingan. Tiwah berarti pensucian dan pembebasan roh untuk memperoleh hidup baru. Bagi mereka, kematian merupakan tahap awal manusia mencapai dunia kekal abadi, yaitu dunia roh. Manusia yang sudah meninggal akan berganti wujud menjadi arwah yang mereka sebut dengan nama liau. Selain itu, upacara tersebut juga bertujuan untuk melepas kesialan keluarga yang ditinggalkan. Pra-upacara tiwah ini dilakukan dengan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan. Jenazah yang masih utuh akan dipisahkan daging dengan tulangnya. Setelah itu, upacara puncak ritual tiwah diselenggarakan 3 hari hingga 1 bulan. Tulang-tulang leluhur tersebut diletakkan di dalam rumah kecil berbahan kayu bernama sandung. Di dalam sebuah sandung biasanya berisi tulang-tulang 1-7 orang leluhur dan dibuat khusus untuk satu keluarga di dalam satu keturunan. 4. Brobosan, Jawa. Tradisi brobosan biasa dilakukan ketika upacara kematian masyarakat Jawa. Brobosan berarti menerobos, yaitu jalan bergantian sebanyak 3 kali di bawah keranda atau peti jenazah yang sedang diangkat tinggi-tinggi. Dimulai dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ke depan, hingga kembali ke sebelah kanan. Ritual upacara adat ini dilakukan di halaman depan rumah orang yang meninggal sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Pelaksanaannya dilakukan oleh keluarga terdekat dan dipimpin oleh laki-laki yang paling tua dari anggota keluarga. Dan akan ada pidato dari perwakilan pihak keluarga. Pidato berisi ucapan maaf mewakili seseorang yang meninggal bila semasa hidupnya pernah memiliki salah. Brobosan bertujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan kesedihan yang mendalam. Semua keluarga akan berkumpul dan melakukan ritual ini sebagai perpisahan dan penghormatan terakhir kepada jenazah sebelum dimakamkan. Dengan harapan semua keluarga bisa benar-benar merelakan kepergian. 5. Waruga, Minahasa. Waruga berasal dari kata waru yang artinya rumah dan ruga yang berarti badan.
Jadi secara harfiah, waruga berarti rumah tempat badan yang akan kembali ke surga. Tradisi ini berasal dari suku Minahasa di Sulawesi Utara. Tradisi penguburan waruga merupakan pemakaman jenazah dalam sebuah bolak batu berongga yang kemudian ditutup dengan batu berbentuk prisma segitiga, layaknya sebuah atap. Posisi jenazah dalam batu ditempatkan seperti bayi dalam rahim, di mana tumit bersentuhan dengan bokong dan mulut seolah mencium lutut. Bagi masyarakat Minahasa, filosofi dari posisi ini adalah manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam rahim, maka semestinya mengakhiri hidup juga dalam posisi yang sama. Selain itu, jenazah yang dimakamkan akan ditempatkan dalam posisi menghadap ke arah utara, yang menandakan nenek moyang suku Minahasa berasal dari utara. Keunikan lainnya terdapat pada bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok. Biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Misalnya, motif gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, atau motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Salam satu bangsa.